Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mendadak Horor. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Desa kecil bernama Pantai Kidul terpencil di ujung selatan Pulau Jawa, di mana garis pantai bertemu dengan lautan yang gelap dan tak berujung. Ombak Samudra Hindia bergulung tanpa henti, seperti napas raksasa yang haus darah, menghantam batu karang dengan suara gemuruh yang menggetarkan tanah. Udara di sini selalu lembab, dipenuhi bau amis ikan busuk dan garam yang menyengat, seolah laut itu sendiri sedang bernapas melalui pori-pori kulit penduduknya. Pohon kelapa tua menjulang tinggi, daun-daunnya bergoyang pelan di angin malam, menciptakan bayangan yang menari-nari seperti hantu yang tak pernah lelah. Di siang hari, matahari membakar tanpa ampun, membuat pasir pantai panas seperti bara api. Tapi saat malam tiba, kegelapan menyelimuti desa seperti selimut hitam yang menyesakan, diiringi bisikan angin yang seolah membawa rahasia kuno dari kedalaman laut. Yono, pria berusia 40-an dengan tubuh kurus tapi berotot keras seperti kayu jati yang ditempa badai, adalah salah satu dari sedikit penduduk yang masih bertahan di desa ini. Kulitnya gosong oleh sinar matahari, penuh bekas luka dan kapalan dari tahun-tahun memikul batu bata dan semen di proyek bangunan kecil-kecilan. Setiap pagi, sebelum fajar menyingsing, ia sudah bangun, menyantap sarapan sederhana berupa nasi dingin dan ikan asin yang rasanya seperti garam murni. Hidup ini seperti ombak, Yono, kata istrinya suatu kali, suaranya pelan tapi penuh kepasrahan. Kadang tenang, kadang menghantam tanpa ampun. Istri Yono, seorang wanita sederhana bernama Siti, menghabiskan hari-harinya menjahit pakaian rusak tetangga atau menjual gorengan di pinggir jalan berdebu, tapi pendapatan mereka tak pernah cukup. Rumah mereka hanyalah gubuk reot dari bambu dan atap seng berkarat, berdiri goyah di atas tanah berpasir yang sering longsor saat hujan deras. Dindingnya tipis, sehingga angin laut bisa menyusup masuk, membawa dingin yang menusuk tulang dan bau amis yang tak pernah hilang. Yono bekerja sebagai kuli bangunan di desa-desa sekitar, kadang harus berjalan kaki berjam-jam ke lokasi proyek. Hari itu, seperti biasa, ia memulai pekerjaannya di bawah terik matahari yang tak kenal belas kasihan. Angkat yang lebih banyak, Yono, teriak mandornya, seorang pria gemuk dengan suara kasar seperti gesekan batu. Yono mengangguk tanpa protes. Bahunya memikul tumpukan batu bata yang beratnya seperti beban dunia. Keringat mengalir deras di punggungnya, bercampur debu yang membuat kulitnya terasa seperti terkelupas. Di sekitarnya, para pekerja lain bergumam tentang legenda desa, cerita tentang Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan yang konon menguasai ombak dan menuntut korban dari mereka yang berani menantang nasib. Jangan main-main dengan laut malam hari, bisik salah seorang rekan Yono, matanya melirik ke arah pantai. Kadang ada yang hilang, dan tubuhnya kembali dengan mata hijau seperti milik ratu itu. Yono tertawa kecil, tapi dalam hati, ia merasakan getaran aneh, seolah angin membawa hembusan dingin yang tak wajar di tengah panas siang. Pulang ke rumah saat senja, Yono disambut aroma masakan sederhana, sayur bening dan tempe goreng yang sudah dingin. Anak-anaknya berlarian menyambutnya dengan senyum polos yang membuat hatinya hangat sejenak. Anak bungsu, laki-laki berusia 6 tahun bernama Budi, lincah seperti ikan kecil di air dangkal. Ia melompat ke pelukan Yono, tangan kecilnya lengket oleh pasir pantai. Ayah, tadi aku lihat ombak besar sekali. Seperti ada tangan raksasa, cerita Budi dengan mata berbinar, tapi Yono hanya tersenyum lemah, mengusap rambut anaknya yang kusut. Anak kedua, gadis remaja bernama Rina yang pemalu, duduk di sudut rumah, menjahit kain dengan jarum tumpul. Matanya sering melamun ke arah laut, seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari balik gelombang. Ayah, kapan kita punya rumah bagus? Tanyanya pelan, suaranya hampir tertelan angin. Yono tak bisa menjawab, hanya menggelengkan kepala sambil memandang anak sulungnya, seorang pemuda tangguh bernama Andi, yang mulai membantu ayahnya di proyek bangunan. Andi, dengan tubuh yang mulai kekar seperti Yono, sering mengeluh tentang upah yang tak adil, tapi ia tetap bekerja keras. Mimpi-mimpinya tentang sekolah tinggi terkubur di bawah tumpukan pasir. Malam hari di desa ini adalah saat kegelapan benar-benar hidup. Saat matahari tenggelam, langit berubah menjadi kanvas hitam pekat, dihiasi bintang-bintang yang tampak jauh dan dingin. Yono sering terjaga di tengah malam,
Tubuhnya basah keringat meski angin laut berhembus kencang melalui celah dinding. Suara ombak tak pernah berhenti, bergulung seperti napas monster yang sedang mengintai. Kadang, ia mendengar bisikan samar di antara hembusan angin, seperti suara perempuan yang memanggil nama-namanya dari kedalaman laut. "Yono! Yono!" Bisik itu terdengar, membuat bulu kuduknya merinding. Ia bangun, memandang ke jendela kecil yang menghadap pantai. Di sana, bulan purnama memancarkan cahaya pucat, membuat air laut berkilau seperti sisik ular raksasa. Bayangan pohon kelapa menari-nari di tanah, membentuk bentuk-bentuk aneh yang seolah hidup, merangkak mendekat ke rumahnya. Siti, istrinya, tidur gelisah di sampingnya, tangannya memeluk bantal lusuh. "Ada apa, Mas?" gumamnya suatu kali saat Yono terbangun tiba-tiba. "Hanya angin," jawab Yono, tapi ia tahu itu lebih dari itu. Desa ini penuh cerita hantu, nelayan yang hilang di laut, tubuh mereka kembali dengan kulit pucat dan mata yang menyala hijau, seolah diganti oleh roh ratu laut. Yono ingat cerita ayahnya dulu, tentang pesugihan yang menjanjikan kekayaan tapi menuntut harga mahal. "Jangan pernah tergoda, Nak," kata ayahnya sebelum meninggal karena sakit misterius setelah malam di pantai. Tapi kemiskinan seperti ular yang melilit leher Yono, semakin ketat setiap hari. Tagihan sekolah anak-anak menumpuk, obat untuk sakit kronis Siti tak terbeli, dan makanan mereka semakin minim. Di malam-malam seperti itu, Yono memimpikan kehidupan lebih baik, rumah kokoh, makanan berlimpah, anak-anak yang bisa sekolah tanpa khawatir. Tapi mimpi itu selalu berubah menjadi mimpi buruk, di mana ombak menariknya ke kedalaman, tangan dingin menyentuh kulitnya, dan suara tawa perempuan bergema di telinganya. Pagi berikutnya, Yono bangun dengan mata merah karena kurang tidur. Ia melihat anak-anaknya bermain di pantai. Tawa mereka bercampur suara ombak yang sekarang terdengar seperti ancaman. Budi mengumpulkan kerang, Rina duduk memandang horizon, dan Andi melempar batu ke air. "Jangan terlalu dekat laut," seru Yono. Suaranya parau. Tapi dalam hati, ia merasakan tarikan aneh, seolah ada sesuatu di balik gelombang yang mengawasinya, menunggu saat yang tepat untuk memanggil. Desa ini, dengan keindahan pantainya yang menipu, menyimpan kegelapan yang tak terlihat di siang hari. Angin bertiup lagi, membawa bau amis yang lebih kuat, dan Yono merasa getaran di dada, sebuah firasat bahwa badai bukan hanya dari langit, tapi dari dalam jiwa manusia yang putus asa. Hari-harinya berlanjut seperti itu, rutinitas yang melelahkan di bawah bayang-bayang laut yang tak pernah tidur, sampai suatu malam, bisikan itu menjadi lebih jelas, membuka pintu ke kegelapan yang lebih dalam. Malam itu datang seperti mimpi buruk yang tak terduga, ketika langit selatan Jawa membentang hitam pekat, ditusuk kilat yang menyambar seperti cakar setan. Hujan deras mengguyur desa pantai kidul tanpa ampun, airnya jatuh seperti jarum-jarum es yang menusuk kulit, membasahi tanah berpasir hingga menjadi lumpur licin yang seolah ingin menarik kaki siapapun yang berani melangkah. Angin menderu ganas dari arah laut, membawa hembusan dingin yang membekukan darah, seolah jiwa-jiwa nelayan yang hilang sedang berteriak meminta tolong dari kedalaman ombak. Pohon kelapa di pinggir jalan bergoyang liar, daun-daunnya berdesir seperti bisikan rahasia yang tak ingin didengar manusia. Lampu-lampu minyak di rumah-rumah penduduk berkedip-kedip lemah, seolah takut pada kegelapan yang semakin pekat, dan suara petir bergemuruh jauh, menggetarkan jendela-jendela reot seperti detak jantung monster yang bangun dari tidur panjangnya. Yono, yang baru saja pulang dari pekerjaan harian yang melelahkan, memutuskan untuk singgah di warung kecil di pinggir jalan utama desa. Badannya basah kuyup, air hujan menetes dari rambutnya yang kusut, dan ia merasakan dingin yang merayap hingga ke tulang sumsum. Warung itu hanyalah gubuk sederhana dengan atap daun kelapa yang bocor di sana-sini, tapi di malam seperti ini, ia menjadi tempat perlindungan sementara dari amukan alam. Di dalam, asap rokok kretek mengepul tebal, bercampur aroma kopi hitam yang gosong, menciptakan kabut samar yang membuat udara terasa sesak. Beberapa penduduk desa duduk di bangku kayu usang, bergumam pelan tentang cuaca buruk dan panen yang gagal. Suara mereka hampir tertelan oleh deru angin di luar. Yono memesan secangkir kopi panas. Tangannya gemetar saat memegang gelas panas itu, mencoba menghangatkan tubuh yang sudah kedinginan. Di sudut warung, duduk seorang lelaki tua yang tak pernah Yono perhatikan sebelumnya. Dukun itu,
yang dikenal oleh sebagian penduduk sebagai Mbah Surip, memiliki tubuh kurus seperti ranting kering yang bisa patah anytime oleh angin kencang. Kulitnya keriput dan gelap seperti kulit pohon tua yang ditempa badai bertahun-tahun, penuh bercak-bercak aneh yang seolah bekas gigitan makhluk tak kasat mata. Matanya keruh seperti kabut laut yang tebal, pupilnya hampir hilang dalam kegelapan, tapi saat ia memandang, rasanya seperti ada cahaya samar yang menyala dari dalam, seolah jiwa-jiwa gaib sedang mengintip melalui jendela matanya. Rambutnya putih panjang acak-acakan, dibiarkan menjuntai seperti rumput laut yang terdampar di pantai, dan suaranya serak, bergema aneh seperti gema dari gua dalam yang lembab. Ia mengenakan kain sarung lusuh dengan motif aneh, gambar ombak bergulung dan sosok perempuan samar, dan di lehernya tergantung kalung dari tulang ikan yang bergoyang pelan setiap ia bergerak, mengeluarkan bunyi klik-klik seperti gigi yang menggigit. Mbah Surip memandang Yono dengan tatapan yang menusuk, seolah bisa membaca pikiran terdalamnya. Malam ini laut sedang marah. "Nak," katanya tiba-tiba. Suaranya pelan tapi bergema di telinga Yono seperti bisikan dari angin. Yono terkejut, hampir menumpahkan kopinya. Ia mengangguk sopan, tapi dalam hati, ia merasakan getaran aneh, seolah udara di sekitar dukun itu lebih dingin daripada luar. "Laut selalu begitu, Mbah," balas Yono, mencoba terdengar biasa, tapi suaranya gemetar. Dukun itu tersenyum tipis, giginya kuning dan tajam seperti taring binatang buas, membuat Yono bergidik. "Bukan laut biasa, Nak. Ini laut selatan, rumahnya para roh yang tak pernah puas. Mereka bisik-bisik, menawarkan apa yang manusia inginkan, tapi ambil apa yang paling berharga." Percakapan dimulai dari situ, seperti benang kusut yang perlahan terurai dalam kegelapan malam. Mbah Surip mulai menceritakan legenda pesugihan kuno, cerita yang sudah lama beredar di desa tapi jarang dibahas terang-terangan karena takut mendatangkan sial. Suaranya mengalir pelan, seperti air sungai yang gelap, penuh rahasia. Ia bercerita tentang leluhur desa yang dulu miskin seperti Yono, tapi menemukan jalan pintas melalui ritual gaib. Pesugihan itu seperti pohon berbuah emas. "Nak," katanya, matanya menyipit, "tapi akarnya menembus neraka, minum darah dan jiwa." Ia menggambarkan bagaimana para pencari kekayaan harus memanggil makhluk dari laut, ratu yang cantik tapi haus jiwa, yang memberikan harta tapi menuntut balasan yang mengerikan. Ceritanya detail, seolah ia pernah melihat sendiri, ombak yang bergulung membentuk wajah perempuan, angin yang membawa aroma amis darah, dan bayangan yang muncul di bulan purnama, tersenyum dengan mata hijau yang membara seperti api dari dunia lain. Yono mendengarkan dengan hati berdegup kencang. Kemiskinan yang selama ini menggerogoti jiwanya, seperti ulat busuk membuatnya tak bisa berhenti. Ia membayangkan rumah mewah, anak-anaknya sekolah tinggi, istri yang tak lagi khawatir soal makanan. "Tapi syaratnya apa, Mbah?" tanya Yono pelan, suaranya hampir hilang dalam deru hujan. Dukun itu diam sejenak, memandang keluar jendela di mana kilat menyambar lagi, menerangi pantai sebentar seperti cahaya hantu. "Syaratnya, rahasia dulu, Nak. Tapi ingat, sekali masuk, tak ada jalan keluar. Laut tak pernah melepaskan mangsanya." Mbah Surip kemudian menawarkan bantuan, suaranya seperti godaan setan. "Aku bisa bantu kau, jika kau siap. Besok malam, di tepi pantai saat badai reda. Pikirkan baik-baik." Yono mengangguk, tapi dalam dada, ada campuran antara harapan dan ketakutan yang membara seperti api dingin. Saat Yono pulang, hujan mulai reda, tapi angin masih menderu, membawa bau amis yang lebih kuat, seolah laut sedang memanggil. Rumahnya gelap, keluarganya sudah tidur, tapi Yono tak bisa lelap. Ia berbaring di tikar usang, memandang langit-langit yang bocor, air menetes pelan seperti air mata. Malam itu, mimpi buruk pertama datang seperti tamu tak diundang. Dalam mimpi, ia berdiri di pantai, ombak bergulung mendekat, dan dari balik gelombang muncul bayangan hijau samar-samar, bentuk perempuan dengan rambut panjang yang bergoyang seperti ular hidup. Sosok itu tersenyum, giginya tajam berkilau seperti pisau, mata hijau menyala menatap langsung ke jiwa Yono. "Datanglah padaku," bisiknya, suaranya seperti desahan angin yang membekukan. Yono terbangun tiba-tiba, tubuhnya basah keringat dingin, jantungnya berdegup seperti genderang perang. Ia memandang cermin kecil di dinding, dan sejenak,
Ia melihat pantulan matanya sendiri berubah hijau samar, sebelum hilang seperti hayalan. Hanya mimpi, gumamnya pada diri sendiri, tapi dalam hati, ia tahu itu lebih dari itu. Sebuah peringatan dari kegelapan yang mulai merayap masuk ke hidupnya. Di luar, angin berhembus lagi, membawa suara samar seperti tawa perempuan dari arah laut, membuat bulu kuduk Yono merinding. Ia mencoba tidur kembali, tapi pikirannya tak henti memutar kata-kata dukun, kekayaan instan, tapi dengan harga yang tak disebutkan. Kemiskinan seperti belenggu besi yang semakin ketat, dan godaan itu seperti kunci yang mengkilap di kegelapan. Yono tak tahu bahwa malam itu adalah awal dari jebakan abadi, di mana bisikan dukun tua bukan hanya kata-kata, tapi panggilan dari neraka yang tak terlihat. Hujan mulai turun lagi, pelan tapi tak henti, seperti air mata desa yang menangisi nasibnya sendiri. Bulan purnama menggantung rendah di langit malam, memancarkan cahaya pucat yang membungkus desa pantai kidul seperti kain kafan mayat yang basah. Cahayanya menyusup melalui celah-celah awan hitam yang bergulung, membuat ombak laut selatan berkilau seperti sisik ular raksasa yang siap menerkam. Angin malam bertiup kencang dari arah samudra, membawa hembusan dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang, seolah ribuan jarum es sedang menari di kulit. Pohon-pohon kelapa di tepi pantai bergoyang liar, daun-daunnya berdesir seperti jeritan pelan yang tak henti, menciptakan simfoni kegelapan yang membuat siapapun yang mendengarnya bergidik. Bau amis laut menyengat hidung, bercampur aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih gelap. Bau busuk seperti daging membusuk yang terbawa arus dari kedalaman lautan tak berujung. Yono mengikuti Mbah Surip dengan langkah ragu. Kakinya tenggelam dalam pasir pantai yang lembab dan dingin. Hati Yono berdegup kencang, seperti genderang perang yang tak terkendali. Tapi godaan kekayaan membuatnya terus maju. Dukun tua itu berjalan di depan, tubuh kurusnya melenggang seperti bayangan yang hidup. Tangannya memegang obor kecil dari daun kelapa yang apinya berkedip-kedip lemah, seolah takut pada kegelapan di sekitar. Mereka meninggalkan desa yang sunyi, hanya ditemani suara ombak yang semakin ganas, bergulung seperti tangan-tangan tak terlihat yang meraih daratan. "Jangan mundur sekarang, nak," gumam Mbah Surip tanpa menoleh. Suaranya serak bergema seperti gema dari makam tua. "Ratu sudah menunggu. Ia bisa merasakan keinginanmu seperti darah segar di air." Mereka tiba di tebing karang yang menjulang curam, dinding batunya hitam pekat seperti arang neraka, penuh retakan yang seolah dibuat oleh cakar monster purba. Mbah Surip menunjukkan jalan kecil yang tersembunyi di balik semak belukar berduri. Duri-durinya menusuk tangan Yono seperti gigitan kecil yang meninggalkan darah. Mereka memasuki gua tersembunyi di sisi tebing. Mulut guanya menganga seperti mulut raksasa yang haus. Hembusan angin dari dalam membawa bau amis yang lebih pekat, bercampur uap lembab yang membuat udara terasa berat di dada. Dinding gua basah dan licin, ditumbuhi lumut hijau yang berpendar samar di bawah cahaya obor, seperti mata-mata kecil yang mengawasi setiap langkah mereka. Air menetes dari langit-langit gua. Suaranya tik-tik seperti detak jam yang menghitung mundur menuju akhir. Di dalam gua yang semakin dalam, kegelapan menyelimuti seperti selimut hitam yang hidup, menekan dada Yono hingga napasnya tersengal. Mbah Surip berhenti di sebuah ruang terbuka di tengah gua, di mana cahaya bulan purnama menyusup melalui celah di atas, membentuk lingkaran cahaya pucat di tanah berbatu. Di tengah lingkaran itu, dukun meletakkan persembahan, bunga kamboja putih yang layu, sesajen nasi kuning yang sudah dingin, dan darah ayam yang dituang dalam mangkuk tanah liat. Baunya amis menyengat seperti darah segar yang memanggil roh-roh lapar. "Duduklah, nak," perintah Mbah Surip. Matanya menyipit dalam kegelapan. Yono patuh, duduk di tanah dingin yang membuat tulangnya bergetar, seolah gua ini adalah makam hidup yang siap menelan dirinya. Dukun mulai melantunkan mantra kuno. Suaranya rendah dan bergaung di dinding gua, seperti jeritan jiwa-jiwa tersiksa yang terperangkap selamanya. Kata-kata aneh itu berasal dari bahasa lama, campuran Jawa kuno dan suara aneh seperti desisan ular, membuat udara gua semakin dingin hingga nafas Yono membentuk kabut putih di depan mulutnya. "Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan, dengarlah panggilan hamba Emu," lantun Mbah Surip. Tangannya bergerak-gerak seperti memanggil angin. Angin di dalam gua mulai berputar, membawa kabut laut yang bergulung dari mulut gua, seolah air laut sedang naik ke daratan. Kabut itu tebal dan dingin, menyentuh kulit Yono seperti jari-jari es yang merayap, membuat bulu kuduknya berdiri. Suara ombak dari luar terdengar lebih dekat,
bergemuruh seperti tawa raksasa yang haus. Tiba-tiba, kabut bergulung lebih kencang, membentuk pusaran di tengah lingkaran cahaya. Dari dalam pusaran itu, sosok mulai terbentuk, perlahan, seperti mimpi buruk yang menjadi nyata. Nyi Roro Kidul muncul, tubuhnya tinggi dan anggun tapi mengerikan, kulitnya pucat seperti mayat yang baru bangkit dari kubur, berkilau samar di bawah cahaya bulan. Matanya hijau menyala seperti api neraka yang tak pernah padam, menatap langsung ke jiwa Yono, membuatnya lumpuh ketakutan. Rambutnya panjang dan hitam bergelombang seperti rumput laut yang hidup, bergerak-gerak sendiri seolah disentuh angin tak terlihat. Ujung-ujungnya meneteskan air asin yang jatuh ke tanah dengan suara tik-tik seperti darah. Bibirnya merah darah, tersenyum sinis memperlihatkan gigi tajam seperti hiu pemangsa, dan gaunnya yang hijau berkilau seperti sisik ular laut, mengalir seperti air yang hidup. "Ratu telah datang," bisik Mbah Surip. Suaranya gemetar untuk pertama kalinya. "Mundur ke bayangan gua." Nyi Roro Kidul melangkah mendekat. Langkahnya tak bersuara tapi setiap sentuhannya membuat tanah bergetar pelan. Udara semakin dingin, seolah musim dingin neraka sedang turun, dan bau amis berubah menjadi aroma amis darah yang menyengat. "Kau yang memanggilku, manusia?" Suara ratu itu bergema, seperti desahan angin badai yang membawa janji kematian. Suaranya merasuk ke telinga Yono seperti jarum panas. Yono mengangguk, tubuhnya gemetar, tapi matanya tak bisa lepas dari sosok itu. Campuran antara keindahan mematikan dan teror murni. Syarat pesugihan terungkap saat itu. Yono harus bersenggama dengan ratu gaib itu, menyerahkan tubuhnya sebagai jembatan antara dunia manusia dan alam gaib. Nyi Roro Kidul mendekat lebih dekat. Tangannya yang dingin seperti es menyentuh bahu Yono, membuatnya merasakan sakit yang membekukan, seolah darahnya membeku di urat-urat. Kulit ratu itu licin dan dingin seperti ikan mati. Tapi di balik itu ada kekuatan yang menarik jiwa Yono keluar dari tubuhnya. Mereka berbaring di tanah gua yang keras. Kegelapan menyelimuti mereka seperti tirai neraka. Sentuhan ratu itu seperti ombak yang menelan, dingin menusuk hingga ke inti jiwa, membuat Yono merasakan jiwa-jiwanya direnggut perlahan. Setiap hembusan napasnya seperti potongan roh yang hilang ke lautan gelap. Suara ratu bergema di telinganya, tawa pelan yang seperti jeritan angin. Sementara tubuh Yono bergerak seperti boneka yang dikendalikan, tak bisa menolak. Waktu seolah berhenti di gua itu, hanya ditemani suara air menetes dan angin menderu. Saat ritual selesai, Nyi Roro Kidul bangkit, matanya masih menyala, tersenyum puas seperti predator yang baru saja makan. "Kekayaanmu akan datang, tapi ingat, harga harus dibayar," bisiknya sebelum lenyap ke dalam kabut, meninggalkan Yono tergeletak lemah. Tubuhnya dingin dan basah seperti baru ditarik dari laut. Mbah Surip membantu Yono berdiri, matanya penuh rahasia gelap. "Sudah selesai, Nak. Tapi ini baru awal." Mereka keluar gua saat fajar mulai menyingsing, tapi kegelapan di hati Yono tak pernah hilang. Sebuah benih teror yang ditanam dalam, siap tumbuh menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Gua itu kembali sunyi, tapi bisikan angin masih bergema, seperti janji kematian yang tertunda. Hari-hari setelah malam di gua itu berlalu seperti mimpi yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan, tapi dengan aroma samar yang mulai membusuk di baliknya. Pagi pertama, Yono bangun di rumah reotnya dengan perasaan aneh. Sebuah energi baru mengalir di tubuhnya, seperti aliran listrik dingin yang tersisa dari sentuhan malam sebelumnya. Ia mencoba mengabaikannya, menyibukkan diri dengan rutinitas harian, tapi tak lama kemudian, perubahan mulai datang seperti banjir air pasang yang tak terbendung. Telepon genggamnya yang usang berdering tanpa henti. Mandor-mandor dari kota besar menelepon, menawarkan proyek bangunan raksasa yang sebelumnya hanya ia impikan. "Kami dengar kau pekerja keras, Yono. Proyek mall baru di kota butuh timmu," kata salah satu penelepon. Suaranya penuh antusiasme yang membuat Yono tercengang. Tak ada penjelasan logis, tapi uang mulai mengalir. Kontrak ditandatangani, upah awal ditransfer, dan tiba-tiba rekening Bank Yono yang biasanya kosong membengkak seperti sungai yang banjir. Desa Pantai Kidul yang biasanya sunyi, mulai ramai dengan bisik-bisik tetangga. Yono dapat rezeki nomplok. Gumam mereka saat melihat truk-truk pengiriman datang ke rumahnya, membawa material bangunan untuk merenovasi gubuk reot itu. Dalam hitungan minggu, rumah sederhana berubah menjadi istana mewah yang mencolok di antara gubuk-gubuk lain. Dinding bambu diganti dengan batu bata kokoh,
Atap seng berkarat menjadi genteng merah mengkilap, dan lantai tanah liat yang dingin berubah menjadi marmer putih yang licin dan dingin seperti es laut. Ruang tamu luas dengan sofa kulit empuk. Dapur modern dengan kompor gas dan kulkas besar yang berdengung pelan seperti napas tersembunyi. Yono membeli mobil baru, sebuah pikap mengkilap yang parkir di halaman, dan pakaian baru untuk keluarganya. Baju-baju halus yang membuat mereka tampak seperti orang kota. Siti, istrinya, tersenyum lebar untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Matanya berbinar saat memasak makanan mewah seperti daging sapi dan buah impor yang sebelumnya hanya mimpi. Anak-anaknya pun bergembira dalam gelombang kekayaan ini. Budi, si bungsu yang lincah, berlarian di rumah baru dengan mainan-mainan plastik berwarna cerah. Tawa kecilnya bergema di koridor panjang yang sekarang terasa seperti labirin. "Ayah, ini seperti istana raja," serunya sambil memeluk boneka beruang besar yang baru dibeli. Rina, gadis remaja yang pemalu, mulai berani tersenyum, menghabiskan waktu di kamar barunya yang dihiasi cermin besar dan lemari penuh baju. Ia sering berdiri di depan cermin itu, memandang pantulannya dengan rasa syukur, tanpa menyadari bahwa sesekali, di sudut mata, ada kilau hijau samar yang melintas. Andi, anak sulung, membantu Yono mengelola bisnis baru. Mata mudanya penuh ambisi. "Kita bisa bangun perusahaan sendiri, ya?" katanya suatu sore, saat mereka duduk di teras menghadap pantai. Angin laut bertiup lembut membawa bau garam yang sekarang terasa seperti janji kemewahan. Tapi di balik kegembiraan itu, bayangan awal mulai merayap seperti kabut laut yang naik pelan di malam hari. Malam pertama di rumah baru, Yono terjaga oleh suara tangisan samar dari arah laut. Bukan tangisan manusia biasa, tapi seperti isak anak kecil yang terbawa angin, pelan tapi menusuk telinga seperti jarum. Ia bangun, memandang ke jendela besar yang menghadap samudra, di mana ombak bergulung hitam di bawah cahaya bulan. Hanya angin, gumamnya pada diri sendiri. Tapi saat ia kembali tidur, mimpi buruk datang seperti tamu tak diundang. Dalam mimpi itu, ia berdiri di pantai. Ombak mendekat lambat tapi pasti. Airnya dingin menyentuh kakinya, lalu menariknya ke kedalaman. Tangan-tangan tak terlihat meraih pergelangan tangannya. Dingin seperti besi beku, dan di balik gelombang, mata hijau menyala menatapnya dengan lapar. Yono terbangun berkeringat dingin, napasnya tersengal, tapi ia menepisnya sebagai kelelahan dari hari yang panjang. Hari berganti, kekayaan semakin melimpah. Proyek-proyek baru datang dari mana-mana. Gedung perkantoran, hotel mewah di pinggir pantai, bahkan jembatan yang menghubungkan desa ke kota. Uang mengalir seperti air pasang yang tak pernah surut. Yono membeli tanah-tanah di sekitar desa, membangun gudang dan toko kecil yang segera ramai pengunjung. Tetangga mulai datang, memuji keberuntungannya, tapi di balik senyum mereka ada iri dan curiga. "Bagaimana bisa tiba-tiba kaya begini?" bisik salah seorang di warung, suaranya penuh keraguan. Yono tertawa, mengatakan itu rezeki dari kerja keras, tapi dalam hati, ia ingat malam di gua, sentuhan dingin yang masih terasa seperti bekas luka tak terlihat di kulitnya. Malam-malam berikutnya, tanda-tanda kegelapan semakin nyata. Saat Yono bercermin di kamar mandi marmer yang mewah, ia sesekali melihat bayangan hijau melintas di balik pantulannya. Sebuah siluet samar seperti sosok perempuan dengan rambut bergelombang, tersenyum sinis dengan gigi yang berkilau tajam. Itu hanya sekilas, seperti hayalan, tapi cukup membuat jantungnya berdegup kencang. "Mata lelah saja," katanya pada Siti saat istri itu bertanya kenapa wajahnya pucat. Tapi mimpi buruk semakin sering, ombak yang menariknya lebih dalam, air asin memenuhi paru-parunya, dan suara desahan angin yang berubah menjadi tawa perempuan, memanggil namanya berulang-ulang. "Yono, hutangmu menumpuk." Bisik suara itu di mimpi, membuatnya terbangun dengan rasa sesak di dada, seolah ada beban tak terlihat yang semakin berat. Keluarga mulai merasakan keanehan kecil. Budi sering mengeluh mendengar suara aneh di malam hari, seperti bayi menangis dari laut. "Yah." Rina menemukan cermin kamarnya berembun sendiri, meski udara panas, dan saat ia menyeka, ada jejak tangan kecil yang hilang seketika. Andi, yang lebih skeptis, mengabaikannya sebagai angin atau hayalan, tapi Yono tahu lebih baik. Ia mulai minum obat tidur yang dibeli dari kota, mencoba menenggelamkan mimpi-mimpi itu, tapi obat hanya membuat kegelapan lebih pekat, seperti lautan hitam yang menunggu di balik kelopak mata.
Di siang hari, kekayaan membuatnya lupa sejenak. Pesta kecil dengan tetangga, makanan berlimpah, tawa anak-anak yang bergema. Tapi saat malam tiba, bayangan kembali, seperti hutang gaib yang menumpuk pelan, seperti gelombang badai yang mendekat dari horizon, tak terlihat tapi tak terhindarkan. Yono mencoba meyakinkan diri bahwa ini harga kecil untuk kehidupan baru. Ia membawa keluarga ke kota, berbelanja barang-barang mewah, menikmati restoran dengan pemandangan laut yang sekarang terasa seperti pengawas diam. Tapi setiap kali angin bertiup, bau amis samar datang, mengingatkannya pada gua lembab itu. Malam terakhir bab ini, Yono berdiri di teras rumah mewahnya, memandang laut yang gelap. Ombak bergulung pelan, tapi di kejauhan, ia seolah melihat cahaya hijau samar di bawah air, seperti mata yang mengintip dari kedalaman. Tangisan samar terdengar lagi, lebih jelas kali ini, membuat bulu kuduknya merinding. Ini abadi, gumamnya, mencoba meyakinkan diri, tapi dalam hati, ia merasakan gelombang pertama dari badai yang akan datang, sebuah kegelapan yang mulai merembes, siap menelan segalanya yang baru saja dibangun. Kekayaan yang melimpah membuat hari-hari di rumah mewah Yono terasa seperti mimpi yang tak ingin berakhir. Tapi mimpi itu mulai retak dengan retakan kecil yang tak terlihat. Pagi itu, sinar matahari menyusup melalui jendela kaca lebar, menerangi ruang keluarga yang luas dengan perabotan mengkilap. Budi, anak bungsu berusia 6 tahun dengan pipi cabi dan mata berbinar penuh keingintahuan, berlarian di halaman depan. Tawa kecilnya bercampur suara ombak yang bergulung pelan di pantai dekat rumah. "Aku mau cari kerang lagi, yah?" serunya pada Yono yang sedang minum kopi di teras. Suaranya riang seperti burung pagi. Yono tersenyum, mengangguk sambil memandang anaknya melompat-lompat ke arah pasir putih yang basah. "Jangan terlalu jauh, ya," peringatnya. Tapi hatinya tenang. Pantai ini sudah seperti taman bermain pribadi mereka sejak rumah baru berdiri. Siti sibuk di dapur, memasak sarapan mewah dengan aroma harum yang menggoda. Sementara Rina dan Andi masih tidur di kamar masing-masing, lelah setelah malam sebelumnya menonton film di ruang keluarga. Budi berjalan ke tepi air, kakinya kecil meninggalkan jejak di pasir lembab, mengumpulkan kerang-kerang berwarna cerah yang terdampar. Ombak bergulung lembut pada awalnya, airnya biru jernih menyentuh jari kakinya seperti belayan dingin. Tapi perlahan, angin mulai berubah, hembusan yang tadinya segar menjadi lebih kencang, membawa bau amis yang pekat seperti ikan busuk dari kedalaman. Budi tak menyadari, terlalu asyik dengan permainannya, tapi ombak mulai naik lebih tinggi, bergulung seperti tangan-tangan panjang yang merayap dari laut. Air menyentuh lututnya, dingin menusuk seperti jarum es, dan tiba-tiba, gelombang besar datang tanpa peringatan, menghantam tubuh kecilnya seperti pukulan raksasa. "Ayah!" jeritnya singkat. Suaranya tertelan deru air, sebelum tubuhnya terseret ke dalam pusaran ombak yang ganas. Pantai yang tadinya tenang berubah menjadi medan perang alam. Ombak bergulung seperti monster haus darah, menyemburkan busa putih yang seperti air liur rakus. Yono baru sadar saat mendengar jeritan samar itu. Secangkir kopinya jatuh ke lantai marmer, pecah berantakan. Ia berlari ke pantai. Kakinya tergesa-gesa di pasir yang sekarang terasa seperti lumpur penghisap. "Budi! Budi!" teriaknya, suaranya parodi campur angin yang menderu. Siti menyusul, wajahnya pucat seperti kertas, tangannya memegang dada. Mereka mencari di sepanjang pantai, memanggil nama anaknya berulang-ulang, tapi hanya ombak yang menjawab dengan gemuruhnya yang seperti tawa sinis. Tetangga mulai berdatangan, membantu pencarian dengan obor dan jala, tapi malam mulai turun, kegelapan menyelimuti pantai seperti kain hitam yang menyesakkan. Angin bertiup lebih dingin, membawa bisikan samar seperti suara anak kecil yang menangis dari kejauhan, membuat bulu kuduk Yono merinding. "Ini pasti ombak biasa," gumam salah seorang tetangga, tapi matanya penuh takut. Desa ini tahu legenda laut yang tak pernah memaafkan. Pagi berikutnya, saat fajar menyingsing dengan cahaya merah darah yang mengerikan, tubuh kecil Budi ditemukan terapung di ombak yang sekarang tenang kembali, seolah tak pernah marah. Tubuhnya mengapung seperti boneka rusak, kulitnya pucat kebiruan seperti mayat yang sudah lama tenggelam. Air asin menetes dari rambutnya yang kusut. Wajahnya yang dulu riang sekarang beku dalam ekspresi ketakutan. Mata terbuka lebar tapi hampa seperti kaca kosong. Di lehernya, bekas cakar merah panjang seperti digores tangan dengan kuku tajam.
Darah kering membekas di kulitnya yang dingin. Yono jatuh berlutut di pasir. Tangannya gemetar menyentuh tubuh anaknya. Dingin menusuk seperti es dari neraka. "Budi, anakku." Isaknya, air mata bercampur air laut yang asin. Siti menjerit histeris. Tubuhnya ambruk di samping. Tangannya memeluk tubuh kecil itu seolah bisa menghangatkannya kembali. Rina dan Andi berdiri membeku. Wajah mereka penuh syok. Tangisan mereka bergema seperti jeritan angin. Pemakaman digelar cepat di pemakaman desa yang sepi, di bawah pohon-pohon tua yang daunnya bergoyang seperti tangan hantu. Penduduk desa datang dengan wajah muram, bergumam tentang kutukan laut, tapi tak ada yang berani bertanya pada Yono. Malam setelah pemakaman, kegelapan rumah mewah terasa lebih pekat dari biasanya. Lampu-lampu kristal berkedip lemah, seolah takut pada bayangan yang mulai merayap. Yono duduk di ruang tamu, mata merah karena tangis, tapi tidur tak datang. Tiba-tiba, suara langkah kecil terdengar dari koridor, pelan seperti kaki anak yang berlari. "Ayah!" Bisik suara samar, bergema seperti desahan angin dari laut. Yono bangun, jantungnya berdegup kencang, berjalan ke koridor gelap. Di sana, bayangan kecil muncul, siluet Budi yang samar, tubuhnya transparan seperti kabut. Air asin menetes dari mata hampa yang sekarang menyala samar hijau. "Ayah, dingin." Bisik hantu itu, tangan kecilnya meraih udara, meninggalkan jejak basah di lantai marmer. Yono mundur, tubuhnya gemetar, tapi hantu Budi mendekat. Suara tangisannya semakin jelas, seperti isak yang datang dari kedalaman laut. Air menetes dari tubuhnya, membentuk genangan asin yang berbau amis seperti darah ikan. "Kenapa kau biarkan aku, Ayah?" Tuduh suara itu. Mata hijau menyala lebih terang, membuat udara ruangan dingin membeku. Yono berteriak, membangunkan keluarga. Tapi saat lampu dinyalakan, bayangan hilang, hanya meninggalkan genangan air dan bau amis yang menyengat. Malam itu, mimpi buruk menyiksa Yono. Ia melihat Budi ditarik ombak, tangan cakar hijau meraih leher anaknya, suara tawa perempuan bergema dari bawah air. Ia terbangun berkeringat dingin, rasa bersalah seperti ular yang melilit dada, menggerogoti jiwanya pelan-pelan. Pagi harinya, Yono pergi ke rumah Mbah Surip, dukun tua yang tinggal di gubuk pinggir desa. Dindingnya penuh jimat aneh yang bergoyang seperti ular hidup. "Ini harga pesugihan, Nak," kata dukun itu dengan suara serak. Matanya keruh memandang Yono tanpa belas kasihan. "Ratu Laut butuh tumbal untuk menjaga kekayaanmu. Anak bungsu adalah yang pertama. Terima saja, atau semuanya hilang." Yono protes. Suaranya gemetar penuh amarah dan penyesalan. Tapi dukun hanya tersenyum tipis. Giginya kuning seperti taring. "Kau yang memilih jalan ini. Laut tak pernah bohong. Ia ambil apa yang paling kau sayangi." Yono pulang dengan hati hancur. Rasa bersalah membusuk seperti luka terbuka. Tapi ia tak bisa berhenti. Kekayaan masih mengalir. Proyek baru datang, seolah hadiah pahit untuk kehilangan itu. Malam-malam berikutnya, hantu Budi muncul lagi, tak hanya sekali. Di dapur, Siti melihat bayangan kecil duduk di meja, menangis sambil meneteskan air dari mata, meninggalkan genangan asin di lantai. Rina terbangun oleh suara langkah di kamarnya, melihat hantu saudaranya berdiri di ujung tempat tidur, tangan meraih selimut dengan dingin membeku. Andi mendengar bisikan di telinganya saat sendirian. "Main lagi, Kak?" Suara yang membuat darahnya membeku. Rumah mewah yang dulu hangat sekarang terasa seperti makam dingin. Setiap sudut dipenuhi bayangan tak terlihat. Yono mencoba mengabaikan, minum minuman keras untuk menidurkan diri, tapi rasa bersalah semakin dalam, seperti akar pohon yang menembus tanah neraka. Ia tahu ini baru awal, laut masih haus, dan tumbal berikutnya menunggu di kegelapan yang semakin dekat. Rumah mewah Yono yang dulu penuh tawa sekarang terasa seperti penjara dingin, di mana setiap hembusan angin dari laut membawa hawa dingin yang tak wajar. Beberapa minggu setelah pemakaman Budi, keluarga itu mencoba melanjutkan hidup, tapi bayangan kematian anak bungsu seperti kabut tebal yang tak pernah hilang. Siti sering duduk sendirian di dapur, matanya kosong memandang piring-piring kosong, sementara Andi menyibukkan diri dengan pekerjaan di luar rumah, mencoba melarikan diri dari hantu yang menghantui ingatannya. Rina,
Gadis remaja berusia 14 tahun dengan rambut panjang hitam dan senyum pemalu yang jarang terlihat akhir-akhir ini, menjadi yang paling terpengaruh. Ia sering mengurung diri di kamar, membaca buku-buku lama atau memandang laut dari jendela. Matanya melamun seolah ada sesuatu yang memanggil dari balik horizon biru yang menipu itu. Gejala pertama muncul secara tiba-tiba, seperti racun yang merayap pelan di dalam tubuh. Suatu sore, saat matahari tenggelam dalam warna merah darah yang mengerikan, Rina pulang dari sekolah dengan wajah pucat dan badan gemetar. "Aku merasa aneh, Bu," katanya pada Siti, suaranya lemah seperti bisikan angin. Demam tinggi menyergapnya malam itu, tubuhnya panas seperti bara api, tapi kulitnya dingin saat disentuh, seolah ada es yang membeku di dalam darahnya. Yono membawanya ke dokter di kota. Mobil pikap mengkilap melaju di jalan berliku, tapi diagnosa hanya flu biasa, obat-obatan dan istirahat. "Ini pasti karena cuaca pantai," kata dokter itu dengan senyum profesional, tapi Yono merasakan getaran aneh di dada, seperti firasat badai yang mendekat. Malam-malam berikutnya, mimpi buruk mulai menghantui Rina seperti roh jahat yang tak pernah lelah. Ia terbangun berteriak di tengah malam, tubuhnya basah keringat dingin, mata terbelalak penuh ketakutan. "Ada perempuan di mimpi, yah?" ceritanya pada Yono dengan suara gemetar. Tangannya memegang selimut seperti pelindung terakhir. "Dia memanggil aku dari laut. Rambutnya seperti rumput laut yang hidup. Matanya hijau menyala seperti api. Dia bilang, 'Datanglah, Rina, airnya dingin dan nyaman.'" Yono bergidik mendengarnya. Ingat sosok yang sama dari malam ritualnya. Tapi ia menenangkan anaknya. "Hanya mimpi, Nak. Besok pasti sembuh." Tapi mimpi itu datang lagi dan lagi, semakin nyata. Rina mendeskripsikan suara desahan angin badai yang memanggil namanya. Tangan dingin yang meraih lengannya di mimpi, meninggalkan bekas merah samar di kulitnya saat bangun. Sakitnya semakin parah, seperti kutukan yang tak bisa diusir. Demam tak pernah turun, tubuh Rina semakin kurus. Tulang-tulangnya menonjol seperti kerangka yang siap keluar dari kulit. Ia mulai berhalusinasi di siang hari, melihat bayangan hijau melintas di cermin kamarnya, mendengar suara ombak bergulung di dalam kamar meski jendela tertutup rapat. "Dia datang lagi, Bu, Ratu Laut itu," gumam Rina suatu siang, matanya liar memandang langit-langit kamar yang putih. Siti menangis diam-diam, menyeka keringat anaknya dengan kain basah, tapi air yang keluar dari pori-pori Rina bukan keringat biasa, rasanya asin seperti air laut, baunya amis menusuk hidung seperti ikan mati yang terdampar. Yono mencoba segala cara. Dokter spesialis di kota besar, obat-obatan mahal yang dibeli dengan uang pesugihan, bahkan ramuan herbal dari tabib desa. Tapi tak ada yang membantu. Tubuh Rina seperti kapal yang bocor, perlahan tenggelam dalam lautan misterius yang tak terlihat. Suatu malam badai hebat, saat angin menderu seperti jeritan 1000 jiwa, kondisi Rina mencapai puncak. Petir menyambar langit, menerangi kamarnya dengan cahaya putih yang mengerikan, membuat bayangan di dinding menari seperti hantu yang haus. Rina berbaring di tempat tidur, napasnya tersengal, demam membuat wajahnya merah seperti darah. "Dia di sini, yah, dia panggil aku," bisiknya. Tangannya meraih udara kosong, jari-jarinya gemetar. Yono dan Siti duduk di samping, memegang tangannya yang dingin membeku, tapi tiba-tiba Rina menjerit. Jeritan panjang yang bergema seperti suara angin di gua lembab. Matanya terbelalak ketakutan, pupilnya membesar seperti lubang hitam, dan dari mulutnya mengalir air asin, banjir seperti sungai kecil yang keluar dari kerongkongannya. Air itu berbau amis neraka, bercampur busa putih seperti ombak yang mengamuk. "Tolong," dingin lautnya gelap. Katanya terputus-putus, tubuhnya kejang seperti dirasuki roh jahat. Yono memeluknya, air mata bercampur air asin itu, tapi napas Rina semakin lemah, hingga akhirnya berhenti dengan satu hembusan terakhir yang seperti desahan angin laut. Kematian Rina meninggalkan keheningan yang mencekam di rumah, seperti vakum yang menyedot semua kehangatan. Pemakaman digelar di bawah hujan deras, tanah makam basah dan licin seperti lumpur penghisap. Penduduk desa memandang dengan mata penuh simpati dan rahasia. Mereka tahu ada sesuatu yang tak wajar di balik kekayaan Yono. Malam itu, saat keluarga mencoba tidur, penampakan pertama muncul seperti mimpi buruk yang menjadi nyata. Andi terjaga oleh suara tangisan dari koridor panjang rumah, pelan tapi menusuk seperti jarum di telinga. Ia bangun,
berjalan pelan di lantai marmer yang dingin, dan di ujung koridor, ia melihatnya. Dua bayangan kecil berdiri bergandengan tangan. Satu adalah Budi dengan tubuh transparan meneteskan air, yang lain Rina, kulitnya pucat seperti mayat, mata hampa menyala samar hijau, rambutnya basah bergelombang seperti rumput laut. Mereka menatap Andi dengan dendam, tangan bergandengan saling erat. Suara tangisan mereka bergaung seperti duet angin dan ombak. "Kak, kenapa kau tak selamatkan kami?" bisik Rina. Suaranya seperti jeritan samar dari kedalaman laut. Andi berteriak, membangunkan Yono dan Siti. Saat mereka datang, bayangan hilang, tapi jejak basah membentuk genangan asin di lantai. Baunya amis menyengat seperti darah segar. Malam-malam berikutnya, hantu saudara-saudara itu muncul bersama, tak pernah sendirian lagi. Di ruang tamu, Siti melihat mereka duduk di sofa, tangan bergandengan, mata dendam menatap kosong. Di kamar Yono, mereka berdiri di ujung tempat tidur, air menetes dari tubuh mereka, bisik-bisik tuduhan, "Ayah, kau yang bawa kami ke sini." Yono dihantui mimpi buruk yang lebih parah, melihat Rina tenggelam dalam ombak, tangan hijau meraihnya, suara tawa ratu gaib bergema seperti guntur. Rasa bersalah seperti pisau yang menusuk hati, membusuk jiwanya pelan-pelan, membuatnya tak bisa makan atau tidur tanpa obat. Ia tahu dukun benar. Tumbal harus dibayar, dan sekarang, dengan dua anak hilang, bayangan ketiga mulai merayap, seperti gelombang berikutnya yang siap menerjang. Andi mulai curiga, bertanya pada Yono tentang rahasia kekayaan mendadak itu, tapi Yono diam, matanya penuh kegelapan. Rumah mewah sekarang seperti sarang hantu, setiap hembusan angin membawa bau amis dan tangisan samar, membuat malam terasa abadi. Yono sering berdiri di teras, memandang laut yang gelap, merasakan tarikan tak terlihat yang semakin kuat, seperti janji kematian yang mendekat. Dua hantu anak-anak berkeliaran, tangan bergandengan sebagai pengingat abadi, menunggu saudara mereka yang terakhir bergabung dalam kegelapan lautan yang tak berujung. Rumah mewah Yono yang dulu megah sekarang terasa seperti benteng yang retak, dikelilingi kegelapan yang semakin menekan dari segala sisi. 2 minggu setelah kehilangan Rina, Andi, anak sulung berusia 18 tahun dengan tubuh kekar dan mata tajam yang penuh pertanyaan, menjadi satu-satunya cahaya harapan yang tersisa bagi keluarga. Ia mulai curiga akan rahasia ayahnya, kekayaan mendadak yang datang seperti angin kencang, diikuti kematian saudara-saudaranya yang tak wajar. "Yah, ada yang salah di rumah ini," katanya suatu sore di ruang keluarga. Suaranya tegas tapi gemetar, matanya menatap Yono dengan pandangan menusuk. "Budi dan Rina, bukan kecelakaan biasa. Aku dengar bisik-bisik tetangga tentang pesugihan. Apa benar?" Yono diam, wajahnya pucat seperti kertas basah, hanya menggelengkan kepala sambil memandang laut dari jendela, di mana ombak bergulung pelan seperti ancaman diam. Andi tak puas dengan jawaban itu. Ia mulai menyelidiki diam-diam, bertanya pada tetangga tua yang tahu legenda desa, membaca buku-buku lama tentang mitos laut selatan di kamarnya yang sekarang terasa terlalu luas dan dingin. Malam demi malam, ia terjaga, mendengar tangisan samar dari koridor, suara Budi dan Rina yang bergandengan, bisik-bisik mereka seperti hembusan angin yang membawa bau amis. "Kami tunggu kau, Kak." Bisik suara itu suatu kali, membuat Andi bangun dengan jantung berdegup kencang, tubuhnya basah keringat dingin. Ia mencoba mengabaikannya, menyibukkan diri dengan pekerjaan di proyek bangunan ayahnya, tapi firasat buruk seperti bayangan hitam yang mengikuti setiap langkahnya, semakin pekat saat matahari terbenam. Puncak teror datang pada malam badai hebat yang tak terduga, saat langit selatan Jawa membentang hitam seperti kain kafan yang robek. Angin menderu ganas dari laut, membawa hujan deras yang menghantam atap rumah seperti ribuan tangan hantu yang memukul. Petir menyambar berulang, menerangi pantai dengan cahaya putih yang mengerikan, membuat ombak mengamuk seperti monster haus darah yang bangun dari tidur panjangnya. Pohon kelapa di halaman bergoyang liar, batangnya berderit seperti tulang yang retak, dan listrik padam tiba-tiba, meninggalkan rumah dalam kegelapan pekat yang menyesakan. Yono dan Siti duduk di ruang tamu, lilin berkedip lemah di meja, bayangan mereka menari-nari di dinding seperti roh-roh gelisah. Andi, yang lelah setelah hari panjang, memutuskan tidur lebih awal di kamarnya. Pintu terkunci rapat sebagai upaya sia-sia melawan kegelapan yang merayap. Di tengah malam, saat badai mencapai klimaksnya,
Suara aneh terdengar dari kamar Andi, sebuah desahan pelan seperti napas dari kedalaman laut, diikuti bunyi air menetes di lantai. Andi terjaga sejenak, matanya terbuka dalam kegelapan, merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang, seolah ada tangan tak terlihat yang meraih selimutnya. "Siapa di sana?" gumamnya. Suaranya hilang dalam deru angin di luar. Tapi kegelapan terlalu pekat, dan kantuk menariknya kembali ke tidur, tanpa ia sadari bahwa itu adalah hembusan terakhirnya di dunia nyata. Pagi harinya, saat badai reda dan matahari muncul pucat di balik awan kelabu, Yono mengetuk pintu kamar Andi. Tak ada jawaban. Dengan hati berdegup kencang, ia membuka pintu. Kamar kosong, tempat tidur rapi seperti tak pernah disentuh. Tapi di lantai marmer, jejak kaki basah membentang dari tempat tidur menuju jendela yang terbuka lebar, menuju arah laut. Jejak itu basah dan asin, baunya amis seperti air dari kedalaman neraka, dan di ujungnya, angin membawa jeritan samar yang bergema seperti gema dari ombak. Yono berlari ke pantai, Siti menyusul dengan tangis tertahan, kakinya tergesa di pasir yang masih basah oleh badai. Tetangga bergabung, suara mereka bercampur angin yang sekarang pelan tapi penuh ancaman. Tubuh Andi ditemukan di tepi air, terapung seperti kayu apung yang rusak. Tubuh kekarnya terkoyak seperti diterkam binatang buas dari kedalaman. Luka cakar panjang di dada dan lengan, darah kering bercampur air asin. Wajahnya beku dalam ekspresi teror murni. Mata terbuka lebar tapi hampa seperti lubang hitam yang menatap kegelapan abadi. Ombak menyentuh kakinya pelan, seolah mengejek, dan di sekitar tubuhnya, rumput laut basah menempel seperti rambut ratu gaib yang tertinggal. Yono jatuh berlutut. Tangannya gemetar menyentuh luka-luka itu. Dingin menusuk seperti pisau es, air mata bercampur darah anaknya. "Andi, tidak!" isaknya. Suaranya parau tertelan angin. Siti ambruk di pasir. Jeritannya bergema seperti suara angin badai yang kembali, menarik perhatian burung-burung hitam yang berterbangan di atas seperti pertanda kematian. Pemakaman Andi digelar di bawah langit mendung yang mengancam hujan lagi. Tanah makam lembab dan berbau tanah basah bercampur amis laut. Penduduk desa datang lebih sedikit kali ini. Wajah mereka penuh takut dan bisik-bisik tentang kutukan pesugihan yang menelan seluruh keluarga. Malam setelah pemakaman, kegelapan rumah mencapai tingkat baru, seperti neraka pribadi yang hidup. Yono terjaga di tempat tidur, tubuhnya lemah oleh obat tidur yang ia minum berlebih. Tapi suara tangisan sekarang bertiga, Budi, Rina, dan Andi, bergaung di setiap sudut rumah seperti simfoni jeritan yang tak henti. Ia bangun, berjalan pelan ke koridor gelap, dan di sana mereka muncul. 3 bayangan kecil dan remaja berdiri berjajar, tangan saling bergandengan seperti rantai tak terputus. Tubuh mereka transparan meneteskan air asin yang membentuk genangan di lantai. Mata mereka hampa menyala hijau samar, menatap Yono dengan dendam yang membara. Suara bisik mereka seperti angin menusuk tulang. "Ayah, kenapa kau korbankan kami? Keadilan, kami tuntut keadilan." Hantu ketiga anak itu berkeliaran bersama, tak pernah terpisah lagi. Di dapur, Siti melihat mereka duduk di meja makan, tangan bergandengan, air menetes dari mata mereka seperti air mata abadi, baunya amis neraka membuat makanan terasa busuk. Di ruang tamu, Yono mendengar langkah mereka mendekat, dingin merayap di kakinya seperti tangan kecil yang meraih, bisik-bisik tuduhan, "Ayah pengkhianat, laut menunggu giliranmu." Andi, sebagai yang terbaru, paling jelas, bayangannya lebih solid. Luka cakar di tubuhnya masih berdarah air asin. Matanya menatap ayahnya dengan pertanyaan tak terjawab. Yono tak bisa tidur tanpa obat lagi. Jiwa-jiwanya hancur oleh penyesalan yang membusuk seperti luka terbuka yang tak pernah sembuh. Setiap hembusan napasnya seperti hembusan angin dari laut yang memanggil. Ia sering duduk sendirian di teras, memandang ombak yang sekarang terasa seperti tangan ratu gaib yang mendekat, menunggu saatnya. Rumah mewah yang dulu impian sekarang seperti makam berhantu, di mana tangisan bertiga bergaung tanpa henti, menuntut balas dengan bisikan dingin yang merasuk hingga ke mimpi buruk terdalam. Mimpi Yono semakin parah. Ia melihat Andi ditarik ombak saat tidur, tangan cakar hijau merobek tubuhnya di bawah air, suara tawa perempuan bergema seperti guntur dari kedalaman. Ia terbangun dengan jeritan, tubuhnya basah seperti baru ditarik dari laut. Rasa bersalah seperti racun yang merayap di urat-uratnya. Siti semakin rapuh, sering berbicara sendirian dengan hantu anak-anaknya. Tangannya memeluk udara kosong. Desa mulai menjauh,
Rumah Yono seperti tempat terkutuk yang tak berani didekati. Yono tahu akhir sudah dekat. Dengan ketiga anak hilang, hutang pesugihan semakin menumpuk, seperti gelombang raksasa yang siap menelan segalanya. Malam demi malam, hantu bertiga muncul lebih sering. Tangan mereka meraih lebih dekat. Dingin mereka membekukan ruangan seperti musim dingin neraka. Yono hanya bisa menunggu. Jiwa hancur dalam penyesalan yang tak berujung. Sementara laut di luar berbisik janji akhir yang mengerikan. Dengan lenyapnya Andi, rumah mewah Yono yang dulu berdiri gagah seperti benteng tak tertembus mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Seolah fondasinya dibangun di atas pasir pantai yang rapuh. Pagi setelah pemakaman, Yono membuka brankas besi di ruang kerjanya. Tangannya gemetar menghitung tumpukan uang kertas yang dulu melimpah. Tapi hari itu, lembaran-lembaran itu lenyap secara misterius, seolah ditelan kegelapan malam sebelumnya, hanya meninggalkan debu halus yang berbau amis seperti garam laut yang membusuk. Ini pasti salah hitung, gumam Yono pada diri sendiri. Suaranya parau seperti orang kehausan, tapi saat ia memeriksa rekening bank melalui ponsel mewahnya, saldo yang dulu jutaan rupiah sekarang menyusut drastis. Angka-angka berubah seperti kabut yang bergulung, meninggalkan nol yang mengejek seperti mata hampa. Telepon berdering dari mitra bisnis. Proyek mal di kota dibatalkan tiba-tiba karena masalah teknis. Diikuti kegagalan kontrak hotel pantai yang runtuh seperti kartu domino. Satu persatu, klien menarik diri dengan alasan aneh, seperti mimpi buruk yang menular. Rumah itu sendiri mulai memberontak, seolah jiwa bangunan itu terinfeksi kutukan. Dinding marmer yang licin mulai retak-retak tanpa sebab. Garis-garis hitam merayap seperti urat darah yang membeku. Dan saat malam tiba, suara kresek-kresek terdengar dari balik tembok, seperti cakar tak terlihat yang menggaruk dari dalam. Lantai ubin menggembung pelan, seolah ditarik oleh gempa bawah laut yang tak terasa di desa lain, membuat furnitur bergeser sendiri di kegelapan, kursi-kursi berderit seperti tulang yang patah. Siti, yang semakin kurus dan pucat seperti bayangan dirinya sendiri, sering terjatuh karena lantai yang tak rata. Tangannya memegang dinding yang sekarang dingin seperti es, meninggalkan bekas lembab yang berbau amis. "Rumah ini hidup, Mas," bisiknya suatu malam. Matanya liar memandang langit-langit yang bocor air asin. Tetesannya jatuh seperti air mata dari atap yang tak hujan. Yono mencoba memanggil tukang, tapi pekerja desa menolak mendekat. Bergumam tentang rumah terkutuk yang menelan jiwa. Bayangan Nyi Roro Kidul, Ratu Laut yang haus, sekarang muncul lebih berani, bukan lagi terbatas pada mimpi atau malam gelap, tapi di siang bolong yang terik. Suatu pagi, saat Yono duduk di teras memandang laut yang tenang menipu, ia melihat sosok hijau samar di balik jendela kaca, tersenyum sinis dengan bibir merah darah dan gigi tajam yang berkilau seperti pisau basah. Matanya hijau membara seperti api dari kedalaman neraka, menatap langsung ke jiwa Yono, membuat udara sekitar dingin membeku meski matahari membakar. "Kau milikku sekarang," bisik suara itu di telinganya, seperti desahan angin yang membawa hembusan dingin menusuk. Yono berpaling cepat, tapi sosok itu lenyap, hanya meninggalkan embun di kaca yang membentuk jejak tangan panjang dengan kuku melengkung. Di dapur, Siti melihat bayangan yang sama melintas di cermin perak. Rambutnya bergelombang seperti rumput laut hidup yang merayap keluar dari bingkai. Suaranya tertawa pelan seperti gelembung air dari bawah laut. Penampakan itu semakin sering. Di koridor panjang saat siang, di ruang tamu saat senja. Selalu dengan senyum yang menjanjikan kematian, membuat rumah terasa seperti perangkap raksasa yang menutup pelan. Rasa bersalah Yono seperti ular berbisa yang melilit hati, menggigit lebih dalam setiap detik, membuatnya tak bisa bernapas tanpa sakit. Ia sering terduduk di sudut kamar, memandang foto keluarga yang sekarang retak kacanya seperti jaring laba-laba. Air mata mengalir tanpa suara. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk baru. Ia melihat dirinya sendiri berdiri di pantai. Ombak menarik kakinya, sementara bayangan anak-anaknya menonton dari kejauhan dengan mata dendam. Tapi yang lebih mengerikan adalah penampakan hantu ketiga anak itu yang sekarang lebih agresif. Tak lagi hanya muncul dan bisik, tapi bergerak seperti roh pembalas. Di kamar tidur, saat Yono mencoba tidur, ia merasakan tangan kecil meraih kakinya dari bawah tempat tidur. Dingin membeku seperti es dari kutub. Jari-jari kecil itu mencengkeram pergelangan kakinya, meninggalkan bekas merah yang terasa seperti gigitan. "Ayah pengkhianat, kau bunuh kami untuk emas," tuduh bisik mereka secara bergantian. Suara Budi polos tapi penuh racun. Rina lembut tapi menusuk. Andi tegas tapi penuh amarah.
Mereka menari di sekitar tempat tidurnya. Bayangan mereka berputar seperti pusaran ombak. Tangan bergandengan membentuk lingkaran yang semakin mengecil, mendekat dengan dingin yang merasuk hingga ke sumsum tulang. Siti juga dihantui, sering terbangun oleh suara anak-anak memanggil, "Ibu." Dari dapur gelap, di mana ia menemukan genangan air asin membentuk bentuk tubuh kecil yang lenyap saat disentuh. Rasa bersalah mereka berdua seperti api yang membakar dari dalam, membuat makan terasa seperti abu, tidur seperti siksaan. Yono mencoba melawan dengan pergi ke dukun tua lagi. Embah Surip yang sekarang tampak lebih tua dan rapuh, duduk di gubuknya yang berbau dupa busuk. "Hutang harus dibayar penuh, Nak," kata dukun itu dengan suara serak seperti gesekan batu karang. Matanya keruh memandang Yono tanpa simpati. "Ratu Laut tak pernah puas dengan setengah. Giliranmu sebentar lagi." Yono pulang dengan langkah gontai. Angin laut meniup rambutnya seperti tangan tak terlihat yang menariknya kembali ke pantai. Proyek-proyeknya gagal total sekarang. Pekerja melarikan diri setelah melihat bayangan hijau di lokasi. Alat berat rusak tanpa sebab, seolah ditarik oleh kekuatan bawah tanah. Malam demi malam, penghantaman semakin intens, seperti badai yang tak pernah reda. Hantu anak-anak muncul di mana-mana. Di tangga spiral rumah, mereka naik turun dengan langkah tak bersuara. Air menetes dari tubuh mereka seperti hujan abadi. Di ruang makan, mereka duduk di kursi kosong, mata hijau menatap piring kosong dengan lapar jiwa. Bisik-bisik mereka berubah menjadi jeritan samar saat Yono sendirian. "Bayar hutangmu, Ayah, atau kami tak pernah pergi." Yono mulai melihat mereka di siang hari juga. Bayangan kecil melintas di sudut mata saat ia berjalan di halaman. Tangan meraih bajunya dengan dingin yang membuat kulitnya melepuh. Rasa bersalah mencapai puncak saat ia bercermin. Pantulannya berubah sebentar menjadi wajah anak-anaknya yang pucat. Mata mereka menatap balik dengan tuduhan abadi. Tidurnya sekarang dipenuhi mimpi di mana ia tenggelam dalam lautan darah anak-anaknya. Tangan mereka menariknya lebih dalam. Suara tawa Nyi Roro Kidul bergema seperti guntur dari bawah. Desa Pantai Kidul semakin menjauh dari rumah Yono. Tetangga mengunci pintu saat malam, bergumam doa untuk menangkal roh jahat. Yono dan Siti seperti tahanan di istana runtuh mereka. Setiap hembusan angin membawa bau amis yang semakin kuat, seperti napas ratu gaib yang mendekat. Uang terakhir lenyap saat tagihan datang seperti banjir, meninggalkan mereka dalam kemiskinan yang lebih dalam dari sebelumnya. Bukan hanya tubuh, tapi jiwa. Yono sering berdiri di tepi pantai sendirian, memandang ombak yang sekarang berbisik namanya, merasakan tarikan tak terlihat di kakinya. Runtuhnya segalanya seperti simfoni kegelapan yang mencapai klimaks, di mana rasa bersalah bukan lagi beban, tapi monster yang hidup di dalam dirinya, siap meledak. Malam terakhir bab ini, hantu anak-anak muncul di kamar tidur, berdiri di sekitar tempat tidur dengan tangan meraih. Dingin mereka seperti pisau yang siap memotong, peringatan bahwa akhir sudah di depan mata, di mana kegelapan laut menunggu untuk menelan yang terakhir. Kehancuran telah menelan segalanya, meninggalkan Yono dan Siti seperti jiwa-jiwa tersesat di rumah mewah yang kini tak lebih dari reruntuhan berhantu. Dinding marmer yang retak kini berlumut hijau, seperti kulit makhluk laut yang merayap naik dari kedalaman. Ubin lantai bergoyang sendiri, mengeluarkan suara derit seperti tulang yang patah di malam sunyi. Listrik padam permanen, lampu kristal yang dulu berkilau kini tertutup debu, bergoyang pelan oleh angin laut yang menyusup melalui jendela-jendela pecah. Bau amis neraka menyelimuti setiap sudut, tak lagi hanya samar, tapi pekat seperti darah ikan yang tumpah, bercampur aroma busuk dari genangan air asin yang muncul tanpa sebab di lantai. Siti, yang kini hanya bayangan dirinya sendiri, duduk di sudut ruang tamu, matanya kosong seperti kaca retak, sering berbisik pada hantu anak-anaknya yang tak pernah jauh. Yono, dengan wajah tua sebelum waktunya, rambutnya memutih dan mata merah karena malam-malam tanpa tidur, hidup dalam penyesalan yang seperti racun yang memakan jiwanya dari dalam. Malam-malam di rumah itu seperti neraka yang hidup. Hantu Budi, Rina, dan Andi tak lagi hanya muncul sesekali. Mereka menjadi bagian dari rumah, seperti bayangan yang menempel pada dinding. Di koridor panjang, langkah kecil mereka terdengar setiap jam, diiringi tetesan air asin yang membentuk jejak menuju pintu depan, seolah mengundang Yono ke laut. "Ayah, giliranmu." Bisik mereka bersama, suara mereka seperti paduan suara angin badai yang menusuk telinga, dingin membeku seperti es dari kedalaman.
Yono sering terbangun oleh sentuhan tangan kecil di kakinya. Jari-jari dingin seperti cakar ikan yang mencengkeram, meninggalkan bekas merah di kulitnya yang terasa seperti luka bakar. Di cermin kamar mandi, pantulannya berganti dengan wajah anak-anaknya. Mata hijau mereka menyala penuh dendam. Mulut mereka menganga mengeluarkan air asin yang mengalir seperti sungai kecil. "Kau yang bawa kami ke sini, Ayah, sekarang ikutlah." Tuduh suara mereka, bergema di kepalanya bahkan saat matahari terbit. Firasat akhir datang seperti badai yang tak bisa dihindari. Malam itu, bulan purnama muncul dengan warna merah darah yang mengerikan, menggantung rendah seperti mata raksasa yang mengawasi. Ombak di pantai selatan mengamuk lebih ganas dari sebelumnya, menghantam karang dengan suara seperti jeritan ribuan jiwa yang tersiksa. Angin menderu masuk ke rumah melalui celah-celah, membawa bau amis yang begitu kuat hingga membuat Yono mual, seperti menghirup napas monster laut. Siti sudah tak lagi berbicara, hanya duduk memeluk foto keluarga yang kacanya pecah. Matanya kosong seperti menunggu kematian sendiri. Yono tahu waktunya telah tiba. Nyi Roro Kidul, Ratu Laut yang haus, tak akan menunggu lebih lama. "Aku harus akhiri ini," gumamnya pada Siti, tapi istrinya hanya menatap kosong, seolah jiwanya sudah setengah ditarik ke laut. Yono melangkah keluar rumah. Kakinya gemetar di pasir pantai yang dingin seperti es. Angin meniup rambutnya, membawa bisikan yang sekarang jelas. "Yono, saatnya membayar." Langit gelap, hanya diterangi bulan merah yang membuat laut berkilau seperti darah cair. Ombak bergulung mendekat, lebih tinggi dari biasanya, seperti tangan-tangan raksasa yang meraih daratan dengan cakar busa putih. Yono berdiri di tepi air asin menyentuh kakinya, dingin menusuk hingga ke tulang, seolah laut sudah menandainya sebagai miliknya. Di kejauhan, ia melihat kilau hijau samar di bawah air, seperti mata yang mengintip dari kedalaman, semakin dekat dengan setiap gelombang. Tiba-tiba, kabut laut naik dari ombak, tebal dan dingin seperti napas kematian. Dari dalam kabut, sosok Nyi Roro Kidul muncul, lebih nyata dari sebelumnya. Tubuhnya tinggi dan anggun tapi mengerikan, kulitnya pucat seperti mayat yang basah, mata hijau menyala seperti api neraka yang tak pernah padam. Rambutnya panjang bergelombang, bergerak seperti ular hidup yang meneteskan air asin. Gaunnya hijau berkilau seperti sisik ikan raksasa, mengalir seperti air yang hidup. "Kau telah mengambil apa yang kuberikan." Suaranya bergema seperti guntur dari bawah laut. Setiap kata seperti pisau yang menusuk dada Yono. "Sekarang, giliranmu menjadi tumbal terakhir." Yono ingin lari, tapi kakinya terasa seperti ditanam di pasir. Ombak menariknya pelan seperti tali tak terlihat yang semakin kencang. Hantu anak-anaknya muncul di sisinya, berdiri di tepi air, tangan bergandengan seperti rantai kutukan. Budi dengan wajah polos tapi pucat, Rina dengan rambut basah meneteskan air, Andi dengan luka cakar berdarah asin, mata mereka hijau menyala, menatap Yono tanpa ampun. "Ayah, ikut kami." Bisik mereka serentak. Suara mereka seperti desahan angin yang membawa kematian. Yono menjerit, tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh ombak. Tangan tak terlihat menarik kakinya. Air laut naik hingga pinggang. Dinginnya seperti jarum yang menusuk setiap inci tubuhnya. Nyi Roro Kidul melangkah mendekat. Tangannya menyentuh wajah Yono, dingin seperti es yang membakar kulit. Jari-jarinya panjang dengan kuku melengkung seperti cakar hiu. "Kau milikku selamanya," bisiknya. Tawanya bergema seperti jeritan angin badai, mengisi udara dengan teror murni. Ombak besar datang, menelan Yono dalam satu tarikan kuat, seperti mulut raksasa yang rakus. Air asin memenuhi paru-parunya, dingin membekukan darahnya, dan ia merasakan tangan-tangan anak-anaknya menariknya lebih dalam. Jari-jari kecil mereka mencengkeram seperti besi dingin. Di bawah air, kegelapan menyelimuti seperti selimut neraka. Tapi mata hijau Nyi Roro Kidul menyala terang, menuntunnya ke kedalaman yang tak berujung. Yono melihat wajah anak-anaknya di sekitarnya. Tubuh mereka melayang seperti boneka hantu. Mata mereka menatap dengan dendam abadi. "Kami di sini karena kau, Ayah," bisik mereka. Suara mereka bergaung di kepalanya seperti lonceng kematian. Tubuh Yono tenggelam lebih dalam. Rasa sakit seperti ribuan pisau menusuk. Jiwanya terkoyak oleh tawa ratu gaib yang bergema seperti guntur abadi. Pagi datang, dan pantai kembali sunyi. Ombak bergulung pelan seperti tak pernah marah.
Rumah mewah Yono ditinggalkan kosong. Siti hilang entah kemana, mungkin ditelan laut atau kegilaan. Desa Pantai Kidul kembali hening, tapi legenda Yono hidup selamanya di bisik-bisik malam. Penduduk bersumpah mendengar jeritan dari laut setiap purnama. Suara Yono yang menjerit meminta ampun, diikuti tawa dingin perempuan yang bergema dari bawah ombak. Rumah itu dibiarkan runtuh, ditumbuhi lumut dan rumput laut. Jendela-jendelanya menganga seperti mata hantu yang tak pernah tidur. Setiap malam purnama, bayangan hijau samar terlihat di pantai, menari di ombak dengan rambut bergelombang, mata menyala hijau, mengingatkan desa bahwa pesugihan bukan jalan keluar, melainkan jebakan abadi yang menelan jiwa demi jiwa, meninggalkan kegelapan dan penyesalan yang tak pernah reda.